Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Euriko dari Lumintang dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 9. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari yaitu Red Hat Academy tentang administrasi Red Hat Topic 1 yaitu mengoperasikan klaster produksi 4.14. Nah, di sini bab 4 atau chapter 4 yaitu temanya tentang menyebarkan aplikasi terkelola dan jaringan di Kubernetes. Nah, di sini ada tujuan yaitu menyebarkan aplikasi dan mengeksposnya ke jaringan dari dalam dan luar klaster Kubernetes. Lalu ada mengidentifikasi sumber daya dan pengantaran utama yang digunakan Kubernetes. Lalu menyebarkan aplikasi dalam kontainer sebagai pod, menghubungkan pod aplikasi di dalam klaster yang sama. Lalu mengekspos aplikasi ke klien di luar klaster. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu menyebarkan aplikasi dari gambar dan template, lalu mengelola aplikasi berumur panjang dan berumur pendek, lalu jaringan pod dan layanan Kubernetes, lalu ada menskalakan dan mengekspos aplikasi ke akses eksternal. Nah, lalu ada lab, yaitu menyebarkan aplikasi terkelola dan jaringan di Kubernetes. Layanan mikro dan DevOps adalah tren yang berkembang dalam perangkat lunak perusahaan. Kontainer dan Kubernetes mendapatkan popularitas seiring dengan tren tersebut, tetapi telah menjadi kategori mereka tersendiri. Infrastruktur berbasis kontainer mendukung sebagian besar jenis aplikasi tradisional dan modern. Istilah aplikasi dapat merujuk ke sistem perangkat lunak atau layanan di dalamnya. Nah, Kubernetes mengelola aplikasi atau layanan sebagai kumpulan sumber daya yang longgar. Sumber daya adalah bagian konfigurasi untuk komponen dalam klaster. Saat kita membuat sumber daya, komponen yang sesuai tidak segera dibuat. Sebagai gantinya, klaster bertanggung jawab untuk akhirnya membuat komponen. Nah, kita bisa menambahkan, melihat, dan mengedit sumber daya dalam berbagai format, termasuk YAML dan JSON. Secara tradisional, YAML adalah format yang paling umum. Nah, di sini kita bisa menghapus sumber daya secara batch dengan menggunakan pemilih label atau dengan menghapus seluruh proyek atau namespace. Nah, contohnya yaitu menggunakan perintah seperti di bawah ini. Lalu, ada jenis sumber daya umum dan kegunaannya. Yang pertama ada template. Mirip dengan proyek, template adalah tambahan RHOCP untuk Kubernetes. Template adalah manifestasi dari YAML yang berisi definisi berparameter dari satu atau beberapa sumber daya. Nah, misalnya, nih perintah di bawah ini adalah perintah yang memproses file template dan menghasilkan 4 definisi sumber daya. Nah, yaitu 4 definisi sumber dayanya itu ada ini: secret, service, persistent for client, dan deployment config. Oke, di sini juga ada perintah-perintah lain. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan template saat membuat aplikasi dari konsol web dengan menggunakan katalog pengembang. Dari perspektif pengembang, navigasikan ke menu tambah dan klik semua layanan di bagian katalog pengembang untuk membuka katalog. Nah, di sini adalah contoh gambarnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan aplikasi berdasarkan template dengan mengubah ke perspektif pengembang. Ya, lalu ke bagian topologi. Nah, di sini juga dari dokumentasi ROCP di bawah didefinisikan sebagai unit komputasi terkecil yang dapat ditentukan, disebarkan, dan dikelola. Pod menjalankan satu atau beberapa kontainer yang mewakili satu aplikasi. Kontainer di pod berbagi sumber daya seperti jaringan dan penyimpanan. Nah, contoh berikut ini adalah definisi podnya. Di sini ada kind, metadata, dan spec. Lalu ada status. Nah, yang nomor 1 tadi
itu adalah jenis sumber daya yang diatur. Yang kedua itu informasi yang menjelaskan tentang aplikasi kita. Lalu di bagian 3 tadi, bagian tempat persyaratan aplikasi ditentukan seperti nama kontainer, gambar, variabel, dan pemasangan volume, lalu konfigurasi jaringan, dan lain-lain. Yang keempat, menunjukkan kondisi terakhir port seperti waktu port probe terakhir, waktu transisi berakhir, pengaturan status sebagai atau dan banyak lagi. Lalu ada penerapan. Mirip dengan konfigurasi penyebaran, penerapan tentukan status yang dimaksudkan dari kumpulan replika. Set replika pertahankan jumlah port yang dapat dikonfigurasi yang cocok dengan spesifikasi. Nah, set replika umumnya mirip dengan dan penerus pengontrol replikasi. Perbedaan dalam sumber daya perantara ini adalah perbedaan utama antara penyebaran dan konfigurasi penyebaran. Nah, di sini adalah contoh definisi dari penyebarannya. Yang nomor 1 itu adalah jenis sumber daya. Lalu yang nomor 2 ada nama atau sumber daya penyebaran. Yang ketiga ada jumlah instansi yang sedang berjalan. Nomor 4 bagian untuk menentukan metadata, label, dan informasi kontainer sumber daya penyebaran. Yang kelima ada nama kontainer. Yang keenam sumber daya gambar yang akan digunakan untuk pembuatan sumber daya penyebaran. Yang terakhir nomor 7 ada konfigurasi port seperti nomor port, nama port, dan protokol. Nah, lalu konfigurasi penerapan, tentukan spesifikasi port. Mereka mengelola port dengan membuat pengontrol replikasi yang mengelola jumlah replika port. Konfigurasi penyebaran dan pengontrol replika adalah tambahan di RHOCP untuk Kubernetes. Oke, di sini ada proyek. RHOCP menambahkan proyek untuk meningkatkan fungsi namespace Kubernetes. Proyek adalah namespace Kubernetes dengan anotasi tambahan dan merupakan metode utama untuk mengelola akses ke sumber daya. Untuk pengguna biasa, proyek dapat dibuat dari template dan harus menggunakan kontrol akses berbasis run RBCA untuk organisasi dan manajemen izin. Admin harus memberikan akses kepada pengguna cluster proyek. Jika pengguna cluster diizinkan untuk membuat proyek, maka pengguna secara otomatis memilih akses ke proyek yang mereka buat. Nah, di sini adalah contoh definisi proyeknya. Yang pertama ada jenis sumber daya, 2 nama proyek, 3 finalizer. Nah, finalizer adalah kunci metadata khusus yang memberitahu Kubernetes untuk menunggu hingga kondisi tertentu terpenuhi sebelum menghapus sumber daya sepenuhnya. Lalu ada layanan. Kita bisa mengkonfigurasi komunikasi jaringan port ke port internal di RHOCP dengan menggunakan layanan. Objek aplikasi mengirim permintaan ke nama dan port layanan. Lalu, RHOCP menyediakan jaringan virtual yang mengalihkan permintaan tersebut ke port yang ditargetkan layanan dengan menggunakan label. Contohnya di bawah ini. Yang nomor 1 itu jenis sumber dayanya, nomor 2 nama layanan, nomor 3 nama proyek di mana sumber daya layanan kita. Nomor 4 pemilih label, mengidentifikasi semua port dengan label terampil dan menambahkan port ke titik akhir layanan. Lalu yang kelima ada protokol internet diatur ke TCP. Nomor 6 port tempat layanan mendengarkan. Nomor 7 ada port pada port pendukung, tempat layanan meneruskan koneksi. Lalu di sini ada klaim volume persisten. RHOCP menggunakan kerangka kerja volume persisten atau PV Kubernetes untuk memungkinkan admin cluster menyediakan penyimpanan persisten untuk cluster. Pengembang bisa menggunakan klaim volume persisten untuk menerima sumber daya PV tanpa memiliki pengetahuan khusus. Nah, berikut adalah definisi klaim dari volume persistennya. Yang pertama ada jenis sumber daya, nomor 2 nama layanan, 3 mode akses, 4 jumlah penyimpanan, dan 5 storage class. Nah, lalu ada rahasia atau secret. Nah, ini menyediakan mekanisme untuk menyimpan informasi sensitif seperti kata sandi, kredensial, repository sumber privat, file konfigurasi sensitif, dan kredensial ke sumber daya eksternal seperti kunci SSH atau token OAuth. Nah, kita bisa memasang rahasia ke dalam kontainer dengan menggunakan plugin volume. Nah, di bawah ini adalah contoh definisinya. Nomor 1 ada jenis sumber daya, nomor 2 nama layanan, nomor 3 nama proyek, nomor 4 menentukan jenis rahasianya, nomor 5 menentukan string dan data yang dikodekan. Lalu yang terakhir ada menentukan string dan data yang dikodekan.
Oke. Di sini ada mengelola sumber daya dari baris perintah. Kubernetes dan ROCP memiliki banyak perintah untuk membuat dan memodifikasi sumber daya cluster. Beberapa perintah adalah bagian dari Kubernetes inti, sedangkan yang lain adalah tambahan eksklusif untuk ROCP. Nah, perintah adalah cara penting untuk membuat sumber daya dan termasuk dalam kedua perintah. Dan misalnya perintah berikut membuat penyebaran yang membuat pot yang didasarkan pada gambar yang ditentukan. Nah, lalu kita akan menggunakan perintah untuk menentukan atribut pada sumber daya seperti variabel lingkungan. Misal, perintah berikut ini menambahkan variabel lingkungan ke penyebaran sebelumnya. Ya, mungkin di sini ada contoh perintahnya. Yang pertama ada definisi pod, yang kedua gambar untuk kontainer tunggal, lalu ada variabel, dan lalu ada definisi metadata port. Nah, perintah imperatif adalah cara yang lebih cepat untuk membuat pod karena perintah tersebut tidak memerlukan definisi objek pod. Namun, pengembang tidak dapat menangani penerapan versi atau mengubah definisi pod secara bertahap. Nah, perintah ini untuk contoh pembuatan definisi YAML untuk pod. Di sini ada manajemen sumber daya deklaratif. Nah, menggunakan perintah tidak menjamin bahwa kita membuat sumber daya secara imperatif. Misalnya, menyediakan manifest secara deklaratif membuat sumber daya yang ditentukan dalam file YAML, seperti dalam perintah berikut. Nah, dari dalam kedua contoh sebelumnya, keadaan sumber daya yang dimaksudkan dan karenanya mereka bersifat deklaratif. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan perintah dengan template untuk manajemen sumber daya. Nah, perintahnya seperti di bawah ini. Nah, kita juga bisa menyediakan repository Git ke perintah dengan perintah seperti di bawah ini. Lalu ada mengambil informasi sumber daya, kita bisa memberikan argumen ke perintah untuk menentukan daftar jenis sumber daya umum. Nah, perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi terperinci tentang template, nah sebagai berikut. Oke, lanjut. Ya, di sini kita ada lab terpadu, yaitu menyebarkan aplikasi dari gambar dan template. Oke, di sini kita menggunakan mesin Student Workstation Lab. Oke, kita akan memasukkan perintah ini untuk memulai sumber daya untuk latihan.
Ya, langsung saja kita open konsol. Ya, langsung saja kita mulai labnya. Oke, sambil kita menunggu. Oke, di sini pertama kita akan login dulu sebagai developer. Ya, kita tunggu dulu. Ya, mungkin kita lanjut dulu. Nah, di sini kita akan mengelola aplikasi berumur panjang dan berumur pendek dengan menggunakan Kubernetes Workload API. Nah, sumber daya atau beban kerja Kubernetes terdiri dari sumber daya yang mewakili berbagai jenis tugas klaster, pekerjaan, dan beban kerja. API ini terdiri dari berbagai API dan ekstensi Kubernetes yang menyederhanakan penerapan dan pengelolaan aplikasi. Nah, ini yang paling sering digunakan yaitu pekerjaan penerapan stateful. Untuk pekerjaannya, resource mewakili tugas satu kali untuk dilakukan pada cluster. Seperti kebanyakan tugas cluster, pekerjaan dijalankan melalui pod. Jika pod gagal, maka cluster mencoba kembali di beberapa kali yang ditentukan pekerjaan. Pekerjaan tidak berjalan lagi setelah jumlah menyelesaikan yang berhasil ditentukan. Oke, di sini penggunaan umum untuk pekerjaan menyangkut tugas-tugas berikut.
menginisialisasi atau memigrasikan database, lalu menghitung metrik satu kali dari informasi dalam cluster, lalu membuat atau memulihkan dari cadangan data. Nah, ini adalah contoh perintah yang digunakan untuk membuat pekerjaan yang mencatat tanggal dan waktu. Nah, di sini ada pekerjaan cron. Pekerjaan cron resource dibangun pada sumber daya pekerjaan biasa dengan memungkinkan Anda menentukan seberapa sering pekerjaan harus berjalan. Pekerjaan cron berguna untuk membuat tugas berskala dan berulang seperti pencadangan atau pembuatan laporan. Pekerjaan cron juga dapat menjadwalkan tugas individu untuk waktu tertentu seperti menjadwalkan pekerjaan untuk periode aktivitas yang rendah. Nah, berikut adalah contoh perintah untuk membuat pekerjaan cron. Lanjut, di sini ada penyebaran pembuatan kumpulan replika untuk memelihara pod. Set replika mempertahankan jumlah replika pod tertentu. Set replika menggunakan pemilih seperti label untuk mengidentifikasikan pod yang merupakan bagian dari himpunan. Pod dibuat atau dihapus hingga replika mencapai jumlah yang ditentukan penyebaran. Nah, di bawah ini adalah contoh perintah yang digunakan untuk membuat penyebaran. Nah, kita juga bisa membuat penyebaran dari konsol web dengan mengklik tab deployment di menu beban kerja. Lalu kita klik buat penyebaran, lalu menyesuaikan formulir atau manifest YAML. Lalu kita create. Nah, pod dalam kumpulan replika identik dan cocok dengan template pod dalam definisi kumpulan dan replika. Jika jumlah replika tidak terpenuhi, maka pod baru dibuat dengan menggunakan template. Misal, jika pod mogok atau dihapus, maka pod baru dibuat untuk menggantikannya. Lalu di sini ada label. Label adalah jenis metadata sumber daya yang dipresentasikan sebagai pasangan kunci nilai string. Label menunjukkan sifat umum untuk sumber daya dengan label tersebut. Misal, kita bisa melampirkan label ke sumber daya yang berhubungan dengan komponen UI application. Nah, banyak perintah untuk menerima label atau untuk memfilter sumber daya yang terpengaruh. Misal, perintah di bawah ini untuk menghapus semua pod dengan label. Nah, lalu di bawah ini juga ada contoh set replika menggunakan pemilih untuk mencocokkan podnya. Nah, lalu ada himpunan stateful. Seperti penyebaran, himpunan stateful mengelola sekumpulan pod berdasarkan spesifikasi kontainer. Namun, setiap pod yang dibuat oleh kumpulan stateful adalah unik. Keunikan pod berguna ketika misalnya pod memerlukan pengidentifikasi jaringan unik atau penyimpanan resisten. Nah, sesuai namanya, himpunan stateful adalah untuk pod yang memerlukan status dalam cluster. Penyebaran digunakan untuk pod tanpa kewarganegaraan. Oke, di sini labnya sudah mulai. Langsung saja kita kerjakan pod yang sebelumnya. Nah, langkah pertama yaitu kita login terlebih dahulu. Oke, login successful. Nah, di sini lalu kita akan membuat project bernama deploy new app. Oke, sudah. Nah, lalu kita akan mengamati bahwa sumber daya untuk proyek baru tidak dikembalikan dengan perintah oc git all.
Ya, di sini sudah. Lalu di sini kita akan mengamati bahwa proyek baru berisi jenis sumber daya lainnya. Oke ya, di sini sudah muncul. Lalu kita OC git script. Ya, sudah muncul semua. Lalu di sini kita akan melihat definisi template untuk melihat sumber daya yang dibuat. Ya, di sini sudah muncul. Lalu kita akan membuat instansi dengan menggunakan template. Dengan menggunakan perintah di bawah ini. Oke, sudah. Lalu kita akan melihat dan tunggu hingga pot dimulai. Dengan menggunakan perintah di bawah ini. Oke, di sini sudah running. Lalu kita akan membuat instansi dengan menggunakan gambar kontainer dengan menggunakan perintah di bawah ini. Oke, lalu kita akan menunggu hingga pot dimulai. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencantumkan semua pot dan nilai label untuk setiap pot. Oke, sudah. Lalu kita akan melihat pot dan amati bahwa itu berisi prop kesiapan.
Ya sudah. Lalu kita akan mengamati bahwa plot berbasis gambar tidak berisi prop kesiapan. Oke, lalu di sini selanjutnya kita akan memperhatikan bahwa plot berbasis template memiliki batas sumber daya memori yang membatasi memori yang dialokasikan ke plot yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kita akan memperhatikan bahwa plot berbasis gambar tidak memiliki batas sumber daya. Oke, lalu kita akan ambil rahasia dalam proyek. Perhatikan bahwa template mengatakan rahasia, sedangkan plot yang dibuat hanya dengan gambar tidak. Ya, di sini sudah sesuai. Nah, lalu kita akan memperhatikan bahwa tidak menyediakan label menunjukkan semua layanan. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memperhatikan bahwa penyediaan label hanya menampilkan layanan dengan label. Ya, sudah benar. Lalu kita akan memperhatikan bahwa tidak semua sumber daya menyertakan label seperti plot yang dibuat dengan template. Oke, lalu kita akan menghapus sumber daya yang menggunakan label dengan perintah di bawah ini. Oke, sudah. Nah, lalu kita akan mengamati bahwa sumber daya yang dibuat telah dihapus. Ya, sudah terhapus. Lalu kita akan mengamati bahwa sumber daya berbasis gambar tetap tidak berubah. Ya, sudah. Oke, sudah selesai. Langsung saja kita finish labnya.
Setelah itu kita akan lanjut ke lab selanjutnya. Nah, lab ini yaitu tentang mengelola aplikasi berumur panjang dan berumur pendek dengan menggunakan API beban kerja dan Kubernetes. Di sini kita masih menggunakan mesin workstation. Langsung saja kita mulai labnya. Ya, pertama-tama kita login sebagai developer. Lalu kita akan membuat proyek yang bernama deploy workload. Nah, lalu kita akan membuat penyebaran yang menjalankan server SQL sementara. Ya sudah. Lalu kita akan mengambil status penyebaran. Ya, sini sudah selesai. Lalu kita akan mengambil status pod yang dibuat. Oke, di sini pod gagal memulai dan berulang kali mogok. Jika satu spot kembali sebagai beri pod beberapa menit untuk mogok sebelum melanjutkan. Ya, lalu kita akan meninjau log untuk menentukan kenapa pod gagal dimulai. Oke, di sini kita perhatikan bahwa kontainer gagal memulai karena variabel lingkungan yang hilang. Oke, lanjutnya kita akan mengatur variabel dan lingkungan.
Ya, di sini kita sudah selesai. Di sini kita akan mengambil daftar penyebaran dan mengamati bahwa penyebaran memiliki plot yang sedang berjalan. Ya, di sini sudah muncul. Lalu kita akan mengambil alamat IP internal pod MySQL dalam daftar semua pod. Lalu kita akan memverifikasi bahwa server database sedang berjalan dengan menjalankan query. Ya, sudah selesai. Lalu di sini kita akan menghapus pod MySQL yang ada dengan menggunakan label yang terkait dengan penyebaran. Lalu kita akan mengambil informasi untuk pod MySQL dan amati bahwa itu baru dibuat. Ya, ini baru dibuat. Lalu kita akan membuat sumber daya pekerjaan yang disebut menjalankan script. Lalu kita akan mengambil sumber daya pekerjaan untuk meninjau spesifikasi si pod tersebut. Lalu kita akan mencantumkan pekerjaan untuk melihat bahwa pekerjaan berhasil diselesaikan. Lalu kita akan mengambil log untuk pod terkait. Lalu kita akan menghapus pod terkait. Lalu kita akan melihat daftar pod dan amati bahwa pod tidak dibuat ulang untuk pekerjaan tersebut. Nah ya, sudah. Lalu kita akan memverifikasi bahwa status pekerjaan masih tercantum sebagai berhasil diselesaikan. Ya, sudah selesai. Kita akhiri labnya.
Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada jaringan pod dan layanan Kubernetes. Kubernetes mengimplementasikan jaringan yang ditentukan perangkat lunak SDN untuk mengelola infrastruktur jaringan cluster dan aplikasi pengguna. Nah, dengan SDN kita bisa mengelola lalu lintas jaringan dan sumber daya jaringan secara terprogram sehingga tim organisasi dapat memutuskan cara mengekspos aplikasi. Dengan desain SDN, kita tidak perlu mengubah cara komponen aplikasi berkomunikasi satu sama lain yang membantu mengkontainer aplikasi lama. Nah, berikut adalah diagram yang menunjukkan bagaimana semua pod terhubung ke jaringan yang bersama. Ya, bisa dilihat. Di sini ada node 1, node 2, dan node 3. Nah, semuanya terhubung ke Kubernetes pod SDN yaitu 10.128.0/14. Nah, di antara banyak fitur SDN dengan standar terbuka, vendor bisa mengusulkan solusi mereka untuk manajemen terpusat, perutuhan dinamis, dan isolasi penyewa. Lalu ada jaringan Kubernetes. Jaringan di Kubernetes menyediakan sarana berkomunikasi yang dapat diskalakan antar kontainer. Jaringan Kubernetes menyediakan kemampuan berikut: komunikasi kontainer ke kontainer, pod ke pod ke layanan, dan eksternal ke layanan. Kubernetes secara otomatis menetapkan alamat IP ke setiap pod. Semua kontainer dalam pod berbagi sumber daya jaringan. Secara default, pod dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun berjalan pada node cluster yang berbeda. Karena semua pod berada di subnet yang sama, pod di semua node dapat berkomunikasi dengan pod di node lain tanpa bantuan Network Address Translation atau NAT. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana komponen infrastruktur bekerja bersama dengan subnet pod dan layanan untuk mengaktifkan akses jaringan antar pod di dalam instansi OpenShift. Di sini ada routing layer, lalu ada Kubernetes pod SDN dan Kubernetes Service SDN. Lalu di sini juga ada router pod surround in selected infrastructure node, di sini ada host, router pod, service 1, pod 2, pod 3, service 1. Nah, namespace jaringan bersama pod memungkinkan model komunikasi langsung. Namun, sifat dinamis polong menghadirkan masalah. Pod dapat ditambahkan dengan cepat untuk menangani peningkatan lalu lintas. Nah, jika pod gagal, maka Kubernetes secara otomatis mengganti pod dengan yang baru. Peristiwa ini mengubah alamat IP pod. Nah, bisa dicontoh sebelumnya, backend container itu IP-nya 10.8.0.2. Nah, ketika ada masalah dan pod dibuat baru, maka dia akan mengganti IP menjadi 10.8.0.4 yang sebelumnya 2 mengganti jadi 4. Nah, dalam diagram, sisi menunjukkan kontainer yang berjalan di pod dengan alamat IP. Kontainer juga mengacu pada kontainer yang berjalan di pod dengan alamat IP. Lalu di sini masuk ke menggunakan layanan kontainer di dalam pod. Kubernetes tidak boleh terhubung langsung ke alamat IP dinamis satu sama lain. Sebagai gantinya, Kubernetes menetapkan alamat IP yang stabil ke sumber daya layanan yang ditautkan ke sepengumpulan pod tertentu. Jika pod dimulai ulang, direplikasi, atau dijadwalkan ulang ke simpul yang berbeda, maka titik akhir layanan diperbarui sehingga memberikan skalabilitas dan toleransi kesalahan untuk aplikasi kita. Nah, di sini bisa kita lihat sebelum dan sesudahnya. Di sini backend container 10.8.0.2. Nah, sesudahnya jadi yang tadinya dari backend service langsung ke backend container. Nah, di sini dari backend service akan masuk ke alamat IP bar dari si backend container lalu akan langsung dihubungkan ke database container. Nah, di dalam diagram, sisi menunjukkan bahwa kontainer sekarang menyimpan referensi ke alamat IP stabil layanan, bukan ke alamat IP pod yang menjalankan kontainer.
Jadi ketika kontainer gagal, Kubernetes membuat pod dengan kontainer untuk menggantikan pod yang gagal. Menanggapi perubahan tersebut, Kubernetes menghapus pod yang gagal dari daftar host layanan atau titik akhir layanan, lalu menambahkan alamat IP pod kontainer ke titik akhir layanan. Sebagian besar aplikasi dunia yang nyata tidak berjalan sebagai satu pod. Aplikasi perlu menskalakan secara horizontal. Dengan layanan, kontainer dalam satu pod dapat membuka koneksi jaringan ke kontainer di pod lain. Pod yang dilacak layanan tidak diharuskan ada pada simbol komputasi yang sama atau di namespace atau proyek yang sama. Ya, bisa dilihat, ini adalah gambarnya. Layanan memberikan alamat IP yang stabil untuk objek klien dan kontainer aktif di Node X untuk mengirim permintaan ke salah satu API wadah. Kubernetes menggunakan label pada pod untuk memilih pod yang terkait dengan layanan. Untuk menyertakan pod dalam layanan, label pod harus menyertakan setiap bidang layanan. Nah, seperti contoh di sini, semua layanan diberi label. Dalam contoh ini, pemilih memiliki pasangan nilai kunci. Dengan demikian, pod dengan label yang cocok disertakan dalam set yang terkait dengan layanan. Untuk membuat layanan untuk penyebaran digunakan perintah di bawah ini. Perintah itu menggunakan opsi untuk menentukan pemilih label yang akan digunakan. Opsi perintah menentukan port yang didengarkan layanan. Opsi perintah menentukan nama atau nomor port kontainer yang digunakan layanan untuk berkomunikasi dengan port. Opsi menentukan protokol jaringan untuk layanan. Nah, lalu di sini ada perintah yang digunakan untuk layanan. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, lalu ada Kubernetes DNS untuk penemuan layanan. Kubernetes menggunakan server sistem nama domain DNS internal yang disebarkan oleh operator DNS. Operator DNS membuat nama DNS cluster default dan menetapkan nama DNS ke layanan yang Anda tautkan. Nah, server DNS menemukan layanan dari port dengan menggunakan server DNS internal yang hanya terlihat oleh port. Nah, bisa kita lihat di bawah ini adalah formatnya. Lalu di sini ada driver jaringan Kubernetes. Plugin antar muka jaringan kontainer CNI menyediakan antar muka umum antara penyedia jaringan dan runtime berkontainer. Nah, Red Hat menyediakan plugin berikut: OVN Kubernetes, OpenShift SDN, dan Kurir. Nah, SDN menggunakan plugin CNI untuk membuat namespace Linux untuk mempartisi penggunaan sumber daya dan proses pada host fisik dan virtual. OVN Kubernetes menggunakan Open Virtual Network untuk mengelola jaringan cluster. Nah, di sini ada operator jaringan cluster OpenShift. ROCP menyediakan operator jaringan cluster yang mengkonfigurasi jaringan cluster OpenShift. Nah, ini digunakan seperti pada perintah di bawah ini. Oke, lanjut. Langsung saja kita mulai labnya. Ya, di lab ini kita akan membahas tentang pod, Kubernetes, dan jaringan layanan. Oke, pertama kita login dulu sebagai developer. Lalu kita akan membuat atur proyek sebagai proyek aktif. Nah, di sini kan kita akan membuat penyebaran DB pod.
Oke, setelah kita menambahkan variabel lingkungan, kita akan mengkonfirmasi bahwa pod sedang berjalan. Lalu kita akan melihat penyebaran untuk pod. Ya, di sini statusnya sudah running. Lalu kita akan mengekspos penyebaran untuk membuat layanan DB pod. Lalu di sini kita akan mengidentifikasi pemilih untuk layanan. Nah, lalu kita akan menangkap nama pod dalam variabel. Oke, lalu kita akan mengquery label pada pod. Lalu di sini kita akan mengambil endpoint. Lalu kita akan memverifikasi bahwa titik akhir layanan cocok dengan alamat IP dengan menggunakan perintah di bawah ini. Ya, sudah cocok. Lalu kita akan menghapus. Setelah itu kita akan memverifikasi bahwa layanan kita masih ada tanpa penyebaran. Nah, lalu kita akan melihat daftar titik akhir untuk layanan. Nah, sekarang seharusnya sudah kosong. Ya, sudah. Lalu kita akan membuat ulang penyebaran menggunakan perintah di bawah ini. Lalu kita akan menambahkan variabel di lingkungannya.
Oke, sekarang kita akan mengkonfirmasi bahwa pot yang baru dibuat memiliki pemilih. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan mengkonfirmasi bahwa titik akhir untuk pelayanan menyatakan pada pot yang baru dibuat. Lalu di sini kita akan membuat pot bernama untuk digunakan sebagai pemecah masalah. Nah, di sini kita akan melihat slide untuk mengidentifikasi nama domain cluster. Ya, sudah muncul. Lalu kita akan menggunakan perintah untuk menguji nama DNS yang tersedia. Oke, lalu kita akan keluar. Setelah itu kita akan menghapus pot untuk si share. Lalu kita akan membuat namespace kedua dengan perintah di bawah ini. Setelah itu kita akan menjalankan perintah dan dari pot untuk menguji akses nama DNS ke namespace lain.
Lalu kita akan kembali ke proyek deploy. Nah, di sini kita akan membuat pekerjaan bernama yang menggunakan gambar kontainer. Ya, sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasi status pekerjaan. Ya, di sini sudah muncul, tapi belum selesai. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan ambil status pot pekerjaan. Selanjutnya kita akan menghapus pekerjaan. Selanjutnya kita akan memverifikasi bahwa pot sesuai. Selanjutnya kita akan membuat pot, lalu mengkonfigurasi pot untuk menggunakan klien MySQL untuk menjalankan query terhadap pelayanan. Nah, kita bisa menggunakan perintah di bawah ini. Oke, sudah. Lalu kita akan mengkonfirmasi alamat IP pot pada database MySQL. Selanjutnya kita akan menangkap alamat IP dalam variabel lingkungan. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini. Oke, lalu kita akan membuat pot pengujian bernama dengan perintah seperti di bawah ini.
Oke, sudah selesai. Kita akan mengakhiri labnya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada menskalakan dan mengakses aplikasi ke akses eksternal. Ya, di sini ada sebagian besar aplikasi dunia nyata tidak berjalan sebagai satu pod. Secara default, layanan menghubungkan klien ke pod dengan cara round robin. Dan setiap pelayanan diberi alamat IP unik untuk dihubungkan oleh klien. Kontainer di dalam pod Kubernetes tidak boleh terhubung ke alamat IP dinamis satu sama lain secara langsung. Nah, di sini ada beberapa jenis layanan, yaitu API cluster, penyimbangan beban, node port, dan nama eksternal. Nah, kita bisa menggunakan perintah di bawah ini untuk memberikan nama host khusus untuk rute. Nah, lalu kita harus mempertimbangkan pengaturan berikut saat membuat rute, yaitu nama layanan, nama host, jalur opsional, port target, dan strategi inskripsi. Nah, kita bisa menghapus root dengan perintah di bawah ini. Atau dari konsol web juga bisa. Nah, di sini ada ingress, adalah sumber daya Kubernetes yang menyediakan beberapa fitur yang sama dengan root. Nah, kita bisa menggunakan perintah di bawah ini untuk membuat rule ingress. Nah, ini adalah komen untuk menghapusnya. Lalu di sini juga ada sesi melekat memungkinkan lalu lintas aplikasi stateful dengan memastikan bahwa semua permintaan mencapai titik akhir yang sama. Oke, di sini bisa menggunakan perintah ini untuk objek masuk. Lalu ada cookie yang dinamai untuk objek root. Lalu ada nama host dan root. Perintah untuk menyimpan cookie. Lalu ada perintah ini yang digunakan untuk perintah sebelumnya untuk terhubung ke root. Nah, lalu ada pengembang aplikasi keseimbangan beban dan skala. Pengembang dan administrasi dapat memilih untuk menskalakan jumlah pod replika secara manual dalam penyebaran. Nah, ini adalah contoh komennya. Lalu ada pod keseimbangan. Layanan ini berfungsi sebagai penyimbangan beban internal. Oke, lanjut aja. Oke, langsung saja kita mulai labnya. Pertama kita akan login sebagai developer. Oke, di sini kita akan mengubah ke proyek. Oke, lalu kita akan membuat penyebaran aplikasi web dengan menggunakan image container. Oke, lanjut kita akan memverifikasi bahwa penyebaran berhasil.
Ya, di sini sudah berhasil. Lalu kita akan membuat penyebaran aplikasi web. Yuk kita lihat status penyebarannya. Oke, lalu kita akan mengekspos penyebaran. Nah, lalu kita akan mengekspos penyebaran untuk membuat layanan. Lalu di sini kita akan memverifikasi status layanan. Lalu kita akan membuat rute yang dinamai untuk aplikasi web. Di sini kita akan membuat objek ingress. Nah, lalu kita akan mengkonfirmasi. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah untuk mengakses objek masuk dan drop.
Oke, lalu kita akan mengskalakan penyebaran dengan dua replika. Lalu kita akan memverifikasi status spot replika. Ya, di sini sudah running semua. Lalu kita akan mengambil endpointnya. Lalu kita akan mengkonfigurasi cookie untuk objek masuk. Nah, lalu kita akan menggunakan perintah di bawah ini untuk mengakses objek masuk. Lalu kita akan menggunakan perintah di bawah ini untuk menyimpan cookie objek masuk ke file. Oke, lalu kita akan memberikan lengketan sesi untuk koneksi ke rute. Lalu kita juga akan menggunakan perintah ini untuk menyambungkan ke rute tanpa cookie. Oke, lalu kita akan mengkonfigurasi cookie dengan nilai untuk root. Lalu kita akan menggunakan perintah di bawah ini untuk mengakses root. Lalu kita akan menggunakan perintah ini untuk menyimpan cookie ke file.
Oke, selanjutnya kita akan mengkonfirmasi bahwa kita terhubung ke port yang sama. Oke, sudah selesai. Langsung saja kita finish labnya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada deploy, manage, and network application on Kubernetes. Langsung saja kita nyalakan labnya. Pertama kita login dulu. Lalu kita ubah ke proyek database. Oke, sudah. Lalu kita akan membuat penyebaran database MySQL. Lalu kita akan memverifikasi status penyebarannya. Oke, di sini ada gagal, langsung saja kita ambil log kegagalannya. Oke, di sini kita akan memperbarui lingkungan untuk penyebaran database. Oke, untuk log yang sebelumnya di sini tadi kita gagal karena kita lupa diganti ininya nih.
Langsung saja kita verifikasi. Oke, sudah. Lalu kita akan memuat database. Oke, lanjut kita akan mengkonfirmasi bahwa Anda bisa mengakses database. Oh iya, di sini lupa belum saya ganti ya guys.
Oke, lalu kita akan mengekspos penyebaran. Lalu kita akan membuat penyebaran aplikasi web. Oke, lalu kita akan memverifikasi statusnya. Selanjutnya kita akan membuat layanan untuk penyebaran. Setelah itu kita akan memverifikasi konfigurasi layanannya. Oke, lalu kita akan mengekspos layanannya. Oke, di sini kita coba uji masuk ke browser.
Ya, bisa dilihat ini sudah berhasil. Oke, langsung saja kita ambil nilai. Oke, sini sudah selesai. Langsung saja kita finish labnya. Oke, sudah. Kita lanjut. Ya, di sini ada ringkasan, yaitu banyak sumber daya di Kubernetes dan LSP membuat atau menghapus mempengaruhi pod. Sumber daya dibuat secara imperatif atau deklaratif. Perintah membuat sumber daya yang ditentukan melalui heuristik. Cara utama untuk menyebarkan aplikasi adalah dengan membuat penyebaran. Lalu ada API beban kerja menyertakan beberapa sumber daya untuk membuat pod. Lalu ada pekerjaan resource mengeksekusi tugas satu kali pada cluster melalui pod. Lalu ada sumber daya diatur ke dalam proyek dan dipilih melalui kabel. Lalu root menghubungkan alamat IP yang menghadap ke public dan nama host DNS ke alamat IP yang menghadap ke internal layanan alamat IP. Oke, kita lanjut. Ya, mungkin sudah selesai sampai di sini saja. Jika ada kekurangan atau kesalahan baik dari kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.